Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebudayaan untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast TVRI Jambi, podcast Kunyol Kito, ruang dengar tempat kita berbicara terbuka mengenai masa depan penyiaran publik, strategi organisasi dan bagaimana kita, TVRI sebagai media bangsa, tetap adaptif dan berdaya di tengah berbagai tantangan. Telah hadir di hadapan kita semua Bapak narasumber, Bapak Heri Marjoni, Kepala Stasiun TVRI Jambi. Selamat malam Bapak. Malam. Kemudian mohon izin memperkenalkan diri, saya host di sini, nama saya Manik Setiorini. Kemudian ada penanya dan audiens di forum ini, yaitu Bapak AKBP Dr. Armunanto H dan Bapak Bernard Juwari P. Selamat malam Bapak. Baik. Selamat malam Bu ini. Baik, tema kita hari ini cukup berat, tapi sangat penting dan sangat menarik ya Bapak-Bapak. Jadi strategi kepemimpinan strategis TVRI Stasiun Jambi menyikapi kebijakan efisiensi anggaran. Kita masuk ke segmen pertama, dampak efisiensi anggaran. Nah, Bapak narasumber, dampak efisiensi anggaran ini di TVRI Jambi seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Ketika awal kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, kami mendapat briefing dari Pak Dirut bahwa pemerintah ada agenda yang lebih besar lagi, sehingga kita minta melakukan efisiensi anggaran, dan ini harus kita jalankan. Ketika ini ada kebijakan efisiensi anggaran yang di benak kita, ini belum tentu terjadi, tapi kita melakukan mitigasi. Apa yang terjadi ketika melakukan efisiensi anggaran? Pasti pikiran kita menurunnya semangat kerja teman-teman, ya kan? Hanya di benak kita itu, tapi belum tentu kan. Kalau anggaran tidak ada, tidak bisa produksi, semangat kurang kan, itu premisnya seperti itu. Kemudian kekhawatiran pegawai kontrak dan kontributor. Memang di awal ya, kan, khawatir kalau nanti anggaran tidak ada, diputus kontrak, keluarga mau kemana gitu. Kemudian potensi menurunnya kualitas produksi. Ini baru potensi, tapi belum terjadi penurunan kualitas produksi. Jadi kita bicara apa masalah yang akan timbul ketika efisiensi anggaran. Kemudian potensi jumlah produksi program yang diproduksi kemungkinan turun gitu. Kemudian berpotensi minimnya investasi SDM karena tidak ada anggaran untuk menyekolahkan, diklat seperti itu. Dan yang selanjutnya terhambat transformasi infrastruktur digital. Dan terakhir potensi turunnya kolaborasi dengan pemerintah daerah karena tidak punya anggaran, sehingga kita tidak bisa menghasilkan kerjasama PNBP. Tapi itu baru potensi. Lalu apa yang bisa kita kerjakan seperti ini? Saya mengelola diri saya sendiri dan juga mengelola bagaimana organisasi ini tetap jalan. Yang penting saya memberikan keteladanan, memberikan semangat kepada teman-teman. Efisiensi adalah cara kita saja nanti menyikapinya. Kalau kita menyikapinya itu fokusnya kekurangan anggaran, kita akan susah. Tapi kalau kita menyikapinya dengan kreativitas, nanti akan ada ide-ide baru lagi. Oleh karena itu, saya sebagai kepala stasiun melakukan empati kepada teman-teman, mengajak dialog, memberikan semangat bahwa ini saatnya kita harus bangkit, ini saatnya kita harus menyusun strategi yang lebih kreatif lagi, sehingga KPI-nya stasiun TVRI Jambi tetap terpenuhi walau dalam kondisi efisiensi. Begitu Bu Rini. Baik, luar biasa Mbak. Jadi dampak jadi adanya kebijakan efisiensi anggaran ini disikapi secara positif ya Bapak. Baik, selanjutnya sebagai top manajemen Pak di RPP TVRI Jambi, strategi apa yang Bapak terapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan karena efisiensi anggaran ini Pak, dan tentunya strategi kepemimpinan strategis Pak? Ya, yang pertama terhadap isu kemungkinan menurunnya
semangat kerja tim. Saya hadir di tengah teman-teman, melakukan empati dan berdiskusi, berdialog dengan teman-teman. Yang pertama bahwa saya meyakinkan bahwa kita adalah ASN, kita menerima gaji, kita menerima tunjangan kinerja. Kami pastikan juga untuk anggaran BBM operasional, misalnya kendaraan, itu ada. Ya kan, ketika ini efisiensi kami pastikan itu aja ada, sehingga nanti kalau teman-teman produksi tidak mengambil koceknya langsung gitu, tapi dibiayai, masih ada biaya untuk produksi kan, tapi untuk BBM saja waktu pertama ya efisiensi. Nah, saya pastikan itu tetap jalan, kita punya tunjangan, kita punya gaji. Saya yakinkan teman-teman, kita bersyukur kita ASN PNS ini sudah lumayan, karena di luar sana banyak orang yang ingin menjadi PNS, ingin mengabdi kepada negara tapi tidak punya kesempatan. Ini kita sudah punya kesempatan, bagaimana kesempatan ini kita manfaatkan walaupun dalam kondisi efisiensi. Nah, untuk kekhawatiran pegawai kontrak kontributor, saya yakinkan, saya pastikan tidak ada pegawai yang di PHK waktu itu termasuk kontributor. Kami kerjasama dengan Pemda Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Saya minta Kadis Kominfo, saya telepon, saya datangin sendiri Pak Bupati, tolong dibantu kontributor kami di daerah. Bagaimana dalam masa-masa sulit ini kita kolaborasi, karena yang kita layani juga masyarakat, termasuk Pemda Kabupaten, Kota, dan Provinsi, dan mereka setuju. Mereka akan, ketika kontributor datang, minimal transportasi ditanggung oleh Pemda, seperti itu. Kemudian menghadapi menurunnya kualitas produksi, kami hadir mendampingi dari proses awal perencanaan sampai dengan akhir kita evaluasi. Jangan sampai gara-gara efisiensi kualitas produksi jadi turun. Akhirnya tidak terjadi itu. Kemudian berpotensi minimnya investasi SDM. Yang kami lakukan setelah kami berkoordinasi dengan Balai Diklat, Pusdiklat di Jakarta, bisa dilakukan dengan cara Zoom seperti ini, bisa dilakukan sini. Nah, ini ternyata mentah juga premis tadi, artinya bisa kita lakukan dalam kondisi yang efisiensi. Yang penting gimana kita kreativitas kita. Ya, tadi yang Bapak sampaikan ada beberapa strategi, kalau boleh mohon izin saya highlight optimalisasi sumber daya ya, dari sisi kreativitas dan inovasi di sumber daya manusianya, kemudian pemanfaatan teknologi, dan satu lagi menjalin kemitraan ya Pak untuk membuat program-program yang bagus dan hemat biaya seperti itu. Mohon izin untuk selanjutnya, setelah hadir Pak Armunanto dan Pak Bernard di sini mewakili lembaga atau kementerian masing-masing ya, mungkin bisa sharing juga Pak bagaimana mengantisipasi efisiensi anggaran ini, ataupun mau bertanya tentang yang tadi Pak penarasumber sampaikan. Silakan Pak, apakah Pak Armunanto terlebih dahulu atau Pak Bernard terlebih dahulu? Ya, izin Bu Mami, kalau boleh saya bertanya dulu. Ya, monggo, silakan Pak. Terima kasih, selamat malam Pak Herli. Izin Pak, mungkin singkat saja Bapak, bagaimana caranya atau kiat-kiat walaupun efisiensi dilakukan, tapi kualitas siaran tetap terjaga Pak. Baik, yang pertama yang kami lakukan mengelola diri sendiri, ya kan? Bagaimana kita mampu mengelola diri kita, memanage, kemudian bagaimana kita mengelola organisasi. Kemudian kita, apapun yang kita lakukan, saya ceritakan tadi, tetap berpegang teguh pada semangat integritas. Teman-teman, saya ingatkan, walaupun kita efisiensi, tetap menjalankan itu. Kemudian kita melihat peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ada feedback, Pak Danat? Cukup Ibu Mami, terima kasih Pak Herli.
Baik, terima kasih Pak Bernard. Selanjutnya Pak Argunanto, silahkan. Baik, Bu ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Erwin, terima kasih pemaparannya tadi sudah sangat jelas tergambar bagaimana Bapak menghadapi efisiensi yang dilakukan terhadap lembaga yang Bapak pimpin. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga bagaimana Bapak sebagai pimpinan TPRI di Jambi dalam kondisi efisiensi bisa tetap menjaga kualitas produksi dan termasuk juga menjaga semangat para SDM yang ada di instansi yang Bapak pimpin. Nah, ada kekhawatiran Pak, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan juga strategi-strategi yang Bapak lakukan untuk menghadapi efisiensi ini. Ya, salah satunya itu adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini ada kekhawatiran untuk menutupi biaya-biaya yang produksi akibat efisiensi ini. Tadi Bapak sampaikan melakukan kerjasama. Ada kekhawatiran kerjasama yang terjadi itu ada tidak sesuai dengan aturan gitu Pak, sehingga dapat menjadi suatu fraud gitu loh Pak kira-kira. Sebagai seorang pimpinan di TPRI Jambi, bagaimana tanggapan Bapak untuk mengatasi kekhawatiran tersebut Pak? Terima kasih Pak. Baik, semua yang kami lakukan transparan, ya, direncanakan dan di meja rapat, ya, kami sekarang istilahnya tim ya, karena sudah reformasi birokrasi ini, jadi dulu kan ada kabit, sekarang tim itu kita adakan di meja rapat. Apa yang kita lakukan? Berarti kita melakukan lobby pemerintah daerah. Apa targetnya? Ya kan? Targetnya PNBP kah? Atau bantu kerjasama di produksi dan penyiaran untuk liputan berita misalnya seperti itu. Jadi kita transparan dan akuntabel, insya Allah juga berintegritas. Kami datangi, tidak sembunyi-sembunyi Pak. Jadi kita datangi dengan tim, terbagi. Ada tim yang ke Tanjung Jabung Barat, ada yang ke Kerinci. Kerinci banyak juga kan, ada di Sungai Penuh. Kita melakukan lobby ke pemerintah daerah, bantu, yang penting kontributor ini tidak hajat hidup dia itu selama masa efisiensi itu bisa terpenuhi. Itu saja dulu. Dan ketika dia sudah difasilitasi oleh Pemda, berita-beritanya tidak kita bayar lagi Pak, karena sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Seperti itu yang kami lakukan. Tapi benar-benar kita lakukan secara terbuka dan transparan. Kalau kerjasama dengan pemerintah daerah itu kami, kalau nilainya ada nilai itu PNBP-nya itu namanya sudah masuk ke dalam perjanjian kerjasama secara aplikasi. Ketika kontrak kerjasama itu langsung dimasukkan dalam aplikasi yang namanya Aprina. Aprina itu aplikasi untuk penerimaan negara bukan pajak. Ketika itu sudah kita upload pada hari itu kerjasamanya, maka akan terdeteksi di Kementerian Keuangan RI. Ada feedback Pak Anto? Cukup Bu, pemaparannya sudah sangat jelas. Strategi yang dilakukan Pak Erwin juga sudah sangat jelas tadi. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak narasumber mohon izin karena keterbatasan waktu, mohon berkenan untuk memberikan closing statement memimpin dalam keterbatasan. Monggo Bapak. Ya, menyikapi efisiensi anggaran tidak cukup dengan mengeluh, ya, tapi perlu keberanian mengambil posisi. Saya akan memimpin perubahan. TPRI Jambi memilih untuk tetap berinovasi, tetap hidup dan tetap relevan, dan itu hanya bisa terwujud karena kepemimpinan strategis yang melibatkan semua elemen, mulai dari produser,
kameramen, kontributor, sampai mitra di luar sana. Semua ini kita lakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan berintegritas. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga Bapak pembahas. Demikian podcast kita hari ini, semoga bisa memberikan gambaran dan inspirasi untuk rekan-rekan ASN, insan penyiaran, dan siapapun yang sedang berjuang membangun kinerja di tengah keterbatasan. Saya, Monik ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap menjadi penyala harapan bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kabar Makasih. ya. Mantap itu Pak, keren Pak.